orang tua berselisih atau cekcok, apa dampaknya bagi anak? Kenapa tema ini diangkat? Yang pertama itu karena sekarang sedang marak kasus semacam bullying. Nanti kita cek apakah bullying itu atau perundungan itu memang betul-betul terjadi di rumah, di lingkungan sekitar, atau di sekolah. Lalu sebetulnya bullying itu seperti apa? Sebab ada anak itu yang kemudian disenggol begini, misalnya karena tidak terima, kondisinya kurang baik, lalu membalasnya dengan mukul lebih kencang sehingga membuat luka. Lalu dari sekolah itu menangis sampai ke rumah, cerita kepada orang tuanya. Orang tuanya melihat kejadian, yang terluka itu protes. Akibat dari protes, kemudian karena mungkin punya jabatan gitu kira-kira, akhirnya membawa ke pengadilan dan lain sebagainya. Kalau saya membaca referensi, bullying itu seperti apa? Bullying itu salah satunya sebetulnya adalah kalau dilakukan itu dengan sengaja. Yang kedua, berulang. Jadi berulang. Kalau sekali itu mungkin main-main saja. Tetapi kalau kemudian disebut bullying itu, yang nanti akan berdampak kepada psikologinya, kemudian jadi minder, kemudian jadi resah, tidak nyaman, dan itu berulang-ulang dilakukan. Nah, di situ kemudian bullying atau perundungan itu. Nah, ini garis besarnya seperti itu. Kalau itu terjadi pada sebuah tempat, coba kita cek. Jangan-jangan itu bukan terjadi karena faktor lingkungan rumah, bukan di sekolah, bukan juga yang lain. Nanti kita saling cek, ya. Karena ada anak itu yang di rumah itu menang, luar biasa, gitu ya. Menang, pokoknya wis tidak macam-macam. Tetapi kemudian di lingkungan bersama teman-temannya itu kemudian bisa mengekspresikan. Di sekolah itu sampai suka memukul misalnya. Nah, apakah terjadi? Itu banyak. Dan sekarang ini lagi marah, ya. Makanya di YouTube kita ada sebuah sindiran gitu ya. Jadi ketika ada anak bertengkar, kemudian gurunya dulu menetok, kemudian langsung ditinggal. Nah, kenapa kok ditinggal? Diberikan caption, daripada masuk penjara. Daripada masuk penjara ditinggal. Ya. Tapi untuk sekolah mau dia insya Allah ya itu tetap akan ditangani. Nah, kenapa anak yang kemudian dilihat oleh orang tuanya itu di rumah juga tidak macam-macam menang, tapi setelah kemudian di luar kok liar gitu ya? Nah, bisa jadi nanti dicek saja, dikoreksi. Jangan-jangan di rumah menang itu karena takut, karena tekanan, dan tidak berani di rumah itu, sehingga dia di luar mengekspresikan rasa takutnya itu untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan. Nah, kira-kira itu. Maka perlu dicek semuanya. Kalau di rumah sudah bagus, pendidikannya tenang, adem, ayem, dan bagus, komunikasinya juga bagus, nah mungkin itu di sekolah. Nah, kan begitu. Lingkungan di sekolah itu misalnya teman-temannya circle-nya begini. Atau mungkin tidak di sekolah, kan tidak mungkin di sekolah itu mengajarkan yang tidak baik gitu kan. Nah, mesti juga ditindak, di rumah juga bagus, mungkin juga di lingkungan. Nah, nanti kita cek. Nah, salah satu faktor penyebabnya itu bisa jadi adalah di rumah itu ada sesuatu yang terjadi. Makanya tema itu kita angkat pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, yaitu orang tua berselisih dan cekcok, apa dampaknya bagi anak? Ternyata itu juga dampaknya besar sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan sampaikan dulu ini
di antara tujuan berkeluarga, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya. Nah, di antara tujuan berkeluarga, yang pertama, karena nanti kenapa kok ini penting? Karena menjadi modal dasar anak itu lahir di sini, ya, dari sini. Kalau keluarganya itu sakinah mawaddah warahmah, ya, mungkinkah anaknya liar? Nanti bisa di sini, ya. Maka tujuan di antara tujuan berkeluarga itu adalah menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya. Ada ketenangan, ada ketentraman jiwa di situ. Pertanyaannya begini pada akhirnya, Pak, apakah tujuan ini sudah bisa dicapai oleh semua keluarga? Menurut ayatnya punya ini. Ayatnya kan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nanti Bapak Ibu cek surat Ar-Rum saat di rumah, ya, kan situ pada surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Kenapa kok dari jenis sendiri? Ya supaya muncul ketenangan. Kalau dari jenis sendiri kan ada ketenangan, ketentraman. Jadi kembali lagi, hidupnya itu utuh. Makanya orang yang belum menikah itu kan agamanya belum sempurna. Jadi ini pengumuman bagi yang belum menikah. Loh, tapi saya sudah tua, apakah harus menikah? Menikah asal ada yang mau. Ya kan? Asal ada yang mau. Tetapi kalau sudah pernah menikah, kemudian misalnya tinggal wafat, kan ada yang sangat setia, saya akan lagi, gitu ya. Itu ya hukumnya nikah pada konteks itu kan belum. Ya, tetapi kalau berdasarkan hadis itu ya nikah itu sunnahnya Rasulullah, begitu ya. Maka ya untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi akan hadirnya ketentraman. Ya. Dan dia menjadikan antara kamu itu rasa kasih sayang. Ada ketentraman, ada cinta, ada kasih sayang. Lalu yang terjadi, kenapa setelah menikah itu kemudian kok sebentar-sebentar ada perpisahan? Nah, kalau Bapak Ibu yang sebagaimana kita sampaikan, nanti cek saja tentang kebenarannya. Di Surabaya ini pengadilan kelasnya kelas A, itu kurang lebih dalam 1 tahun itu mencapai 5.000 kasus perpisahan, ya, perceraian. Faktor diantaranya Bapak Ibu itu karena tidak cocok, ketidakcocokan. Berarti tidak lahir dong yang namanya sakinah mawaddah warahmah kalau tidak cocok. Dan itu banyak. 5.000 kelas A. Kalau di Jember itu lebih banyak lagi. Jember itu mencapai berapa Pak? Mungkin sekitar 7.000. Lebih banyak lagi. Nah, 7.000. Kok banyak? Ya karena kecil, belum waktunya menikah, lalu sudah kecelakaan. Setelah kecelakaan, kemudian dia merasakan bahwa setelah menikah itu, ya, dia merasa bahwa hidupnya akan indah seluruh. Sebagaimana yang kita pahami, setelah menikah kan juga mesti punya mis, dan lain sebagainya. Nah, karena sudah kecelakaan, waktu usianya belum cukup, ya kan, di bawah usia ketentuan undang-undang, lalu maka dia minta dispensasi ke pengadilan. Nah, setelah diberi dispensasi itu nikah, ya kan? Setelah menikah, lu kok beda? Dulu berbicaranya sayang-sayang, saya ini sayang hilang. Gitu, sekarang sayang mana? Dulu waktu kesandung aja awalnya dulu langsung
Dijogo, betapa sayang bareng saya setelah nikah kesandung dijadi, malah dijadi. Iya, itu apa yang terjadi begitu kan? Itu yang terjadi dan itu sangat banyak terjadi Bapak sekalian. Tetapi ingat, nikah itu sunnah Rasul. Jadi kalau belum itu agamanya belum sempurna. Apakah termasuk yang punya hafalan 30 juz, usianya sudah cukup tapi dia belum menikah? Iya, selama belum menikah. Jadi harus dinikah supaya hadir ketenangan, ketentraman itu. Tapi ingat, ya ini kan karunia Allah sebagai tujuan nikah. Sama halnya dengan Allah memberikan dalam hidup ini tujuannya adalah ke surga. Tapi ada nggak yang kemudian tidak nyampe ke surga? Ke neraka? Banyak. Karena faktor apa? Tentu saja faktor yang lain. Nah ini ya. Kemudian yang kedua, menjadi sumber kebahagiaan. Jadi berkeluarga itu tujuannya selain hadirnya sakinah, mawaddah, warahmah, ya, ketenangan, ketentraman jiwa, ya, kebahagiaan itu juga menjadi sumber kebahagiaan, ya. Seutama-utama kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan akulah yang terbaik kepada keluarga. Ini Rasulullah. Ya Rasulullah itu memang teladan. Saya kira belum ada orang yang sesempurna beliau, konteks manusia ya. Jadi beliau itu dalam keluarga itu luar biasa. Coba ada nggak di sini bapak-bapak yang sampai sekarang itu masih atau pernah mangku bujuni? Itu saya sering. Apa? Berarti panjenengan sukses Pak. Dengan itu, ya kan? Jadi Rasulullah itu, Aisyah itu kan badannya tidak terlalu besar Pak, kecil gitu. Nah kemudian ada jendela, ingin melihat luar jendela itu sesuatu begitu. Jadi pangku saja sama Rasulullah. Nah panjenengan pernah dipangku, mboten Bu. Masya Allah. Ya jujur benar. Loh itu justru makanya kenapa Rasulullah, aku adalah yang terbaik bagi keluarga aku. Jadi bagi yang belum pernah, nanti pulang nggak coba. Loh ya, karena di situ ada kemanjaan, ada kebahagiaan. Iya Pak. Loh ini loh, Rasulullah melakukan itu. Loh, gimana kita bisa mencontoh Rasulullah begitu kan? Bayangkan. Seutama-utama kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Jadi kadang-kadang kita ini mengorbankan keluarga, mementingkan yang lain malah. Apakah ada banyak? Gitu ya? Banyak. Malah memikirkan keluarga orang lain. Gitu ya? Nah ini kasus yang terakhir di Jawa Tengah itu, ya, konon katanya bahwa mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak. Itu di ceramah jam 3 pagi di istri orang. Belum pernah informasi itu atau viral itu. Tapi setiap jam 3 pagi gitu ya, kira-kira begitu, jam 1 ceramah di istri orang yang kebetulan istrinya ini adalah orang pelayaran, jarang pulang. Ceramah ya tidak tahu ceramah apa tahu. Ya mungkin ceramah memberikan nasihat ya, tidak boleh seudon ya. Alhamdulillah tapi sudah damai, diselesaikan bersama pihak kelurahan. Nah ini jadi sumber kebahagiaan Pak ya di sini. Kemudian yang kedua Pak, misalnya panjenengan pernah nggak lomba lari sama istrinya? Bu, panjenengan pernah diajak lomba lari? Lu boten mana? Ya, renang. Nah ini apa? Renang, lomba renang, ya kan? Lomba Rasulullah itu lomba lari loh. Tapi menariknya Rasulullah itu dalam lomba lari itu, ya. Aisyah, kalau kita lomba lari, kalau bahasa kita, kalau menang, maka nanti dapat dia begini. Kira-kira begitu, ya. Rasulullah itu walaupun dalam peperangan itu memang kan tentara Rasulullah itu, kemudian juga panglima perang itu, fisiknya juga kuat. Andai kata mau itu menang, tapi Rasulullah itu memilih kemudian ngalah supaya melihat istrinya itu bahagia Pak.
Jadi lomba lari begitu tetap ngoyo ya Rasulullah, tetapi Rasulullah itu apa namanya menghendaki istrinya yang menang. Menang Pak, dan itu lahirlah kebahagiaan itu. Nah, nek kira lomba lari kira-kira setan itu menang apa kalah gitu? Menang. Jadi lahirnya kebahagiaan itu Rasulullah itu ada mengenai dalam keluarga. Ustaz, apakah itu hanya cocok untuk pasangan muda? Enggak. Pasangan yang sepuh juga perlu kok. Jalan-jalan, gandengan, kadang-kadang waktu susu dulu Pak. Ini kan hari Minggu misalnya nanti ya pulang dari masjid ini sudah bersama kebetulan suami istri hadir di kajian, pulang gandengan, ya kan? Sambil bawa nanti OT-OT misalnya. Kan bisa. Kemudian mendidik anak dengan baik. Jadi di antara tujuan berkeluarga itu kan nanti akan lahir namanya keturunan. Nah itu supaya kamu berdua itu dengan keturunan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu jika dua-duanya ada. Anak perempuan yang ia hanya dibesarkan oleh seorang ibu, rasa cintanya kepada ibu itu benar kasih sayang, tetapi sisi kepemimpinannya yang didominasi oleh seorang ayah itu kurang ada. Jadi kan masing-masing tipologi itu pasangan, kenapa harus berpasangan suami istri itu untuk mendidik anak? Posisi laki-laki itu yang paling dominan itu kepemimpinan, kepemimpinan ya kan? Kepemimpinan itu berarti nanti ada ketegasan, mengambil keputusan itu berani gitu kan. Kemudian juga nanti hal-hal yang membutuhkan effort itu bisa. Sementara yang perempuan itu yang paling dominan adalah kasih sayang. Kalau anak ini dibesarkan dari dua-duanya, kepemimpinan belajar dari ayahnya atau bapaknya, kemudian kasih sayang belajar dari ibunya. Artinya kalau dua-duanya itu dilakukan perannya masing-masing, anak akan tumbuh dia tidak sekedar memimpin, tetapi memimpin yang memiliki kasih sayang. Tapi kalau enggak, salah satu misalnya terjadi trouble gitu, di rumah misalnya hanya ibu, maka biasanya laki-laki itu hanya belas kasih sayang saja, dia kepemimpinannya kurang. Demikian juga sebaliknya, jika kemudian hanya dibesarkan oleh ibu seorang perempuan itu tanpa kasih sayang dari seorang ayah, maka kelak besarnya remajanya jatuh cintanya akan kepada laki-laki yang lain. Kalau jatuh cintanya kepada laki-laki yang lain, ya bukan kepada ayahnya, dia mungkin bisa lihat. Bayangkan kalau cintanya itu kepada yang lain yang keliru misalnya. Nah, itu. Tapi kalau kepada ayahnya itu ada perlindungan di situ. Nah ini menjadi penting dua-duanya. Yang keempat, menjalin kebersamaan dan kerjasama ya. Mereka istri-istri adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Nah Pak, ini loh kenapa pasangan suami istri itu tidak boleh membuka aibnya, ya kan? Membuka aibnya setelah ketahuan kemudian sesuatu cerita nek tonggo, bojoku kok ngene sih, bojoku kok ngene sih. Nggak usah ya. Wong itu loh sudah diambil keputusan melalui akad nikah, akad nikah. Loh ada, saya itu punya teman Pak, ngomong curhat, Ustaz, saya ini kayaknya keliru milih bojo. Keliru, dia sampai dulu ya. Lah kok tak? Ya omah ning rumah itu diomeli terus, harus biasa diomeli. Coba tanyakan laki-laki di dunia ini, siapa yang tidak pernah diomeli istrinya, angkat tangan. Orang lagi nih, alhamdulillah, nggak pernah ya. Alhamdulillah luar biasa. Apa lagi Pak? Nggak pernah lagi. Alhamdulillah, memang ada yang malam. Dong Umar bin Khattab saja, Umar bin Khattab saja itu juga ini. Dan itu Umar bin Khattab paham, akhirnya ya tenang. Ketika ditanya, Umar, bagaimana kok menengahi gitu? Bagaimana saya ini tidak gitu? Karena istri saya ini yang ada di rumah
menjaga harta saya, menjaga anak saya, menyiapkan segala sesuatu yang saya butuhkan. Yang dihadapi di rumah itu ya hanya itu saja. Kalau kaum laki-laki ada sesuatu tidak nyaman di rumah, dia bisa melihat keluar. Nah, perempuan yang dilihat itu piring, cuci piring, ya, cuci baju, ya sekitar itu saja. Ya makan semua, cuci saja. Ketika bapak-bapak itu fokus di rumah saja, ya nyuci, ya masak, ya di rumah, pasti juga tidak lupa. Nah, makanya cara melakukannya adalah dengan berbicara itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tujuan idealnya berkeluarga itu. Tetapi dalam kondisi tertentu itu mesti ada miskomunikasi, ada perselisihan antar pasangan itu, kemudian ada percekcokan. Ya, namanya perjalanan bahtera rumah tangga yang punya pikiran lain dari masing-masing, tipologi dari daerah masing-masing, itu mesti terjadi kadang-kadang ketersinggungan. Lah, kalau sudah terjadi semacam itu, maka kita harus memperhatikan ketika kita cekcok atau berselisih pendapat, ya. Kalau orang mukmin itu biasanya bisa menyelesaikan dengan sangat baik, misalnya tidak sampai berlebihan gitu. Dan saya sepakat lebih baik tidak ada cekcok gitu ya, diselesaikan dengan diskusi dan lain sebagainya. Tetapi sangat mungkin itu terjadi, sangat mungkin terjadi. Lah kalau sudah demikian, coba cek. Kenapa harus dicek? Ada nggak anak kita di lingkungan itu? Ingat, anak kita itu adalah peniru paling baik. Dia tidak perlu banyak memikirkan apa yang dilihatnya itu itu anak kita. Jadi kalau orang banyak, anak arek-arek cilik-cilik kuning sekolah itu cerita. Ustaz, ibuku ini mari gini, lu cerita. Ustaz, bapak ini mari gini, cerita. Karena apa yang dilihat itu kemudian dicontoh. Ada anak itu Pak, yang kemudian perilakunya kasar sekali kepada orang, bahkan termasuk kepada ibunya sendiri. Kenapa? Dia sedang mencontoh ayatnya. Ketika kemudian nak beliau sholat, bapakku juga nggak sholat kok. Bapak ikut sholat, dicontoh bapak.